drawing pad lama ya. Oke, sementara kita lewati dulu ya yang ini ya, yang tugas kalian hari ini. Saya akan fokus pada ini. Saya pakai satu monitor saja. Jadi ada 3 saklar yang kalian nanti harus pahami dan pasang di desain instalasi ya. Nah, yang nomor terakhir itu, yang saklar tukar itu tidak perlu untuk yang gambar manual ya, karena saya nanti akan memberikan panduannya, saklarnya hanya saklar tunggal dan saklar seri ya. Tidak ada saklar kutub ganda ataupun kutub 3 ya. Jadi kutub ganda itu sekarang sudah sangat jarang digunakan ya, makanya kita tidak pakai saja daripada ribet. Tetapi yang penting ya kita tahu prinsipnya tahu gitu ya. Jadi yang dari SMK mungkin sudah tahu ya, kalau terkait dengan saklar tunggal dan saklar seri, dan sudah pernah praktek, semestinya sudah pernah praktek bagaimana cara merangkai saklar tunggal maupun seri gitu ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan itu ya, bentuknya, dilihat dari bentuknya dulu. Dari saklar tunggal dan tukar itu kan sama ya, hanya ada satu tombol. Itu ya, kelihatan nggak itu ya, di gambar, di layar kalian kelihatan nggak? Apa ini ketutupan zoom sama ini garis nggak tuh? Garis apa ya? Bawah ini kan. Nah, itu ketutupan zoom sama gambarnya ketutup. Kok nggak nyaman ya? Screen udah belum? Udah kelihatan belum? Tampil apa di situ? Masih tertutup garis sama zoom-nya kayak tadi, Pak. Garis sama zoom-nya. Zoom kan ada kayak kalau dikecilin ada kotak itu Pak di atas gambar zoom orang, nah itu nutupin. Oh, yang ini. Iya. Oh, tak kira nutup semua. Wes gini wes, kelihatan nggak? Masih. Kelihatan sekarang? Masih. Masih. Bentar Pak, saya screenshotkan di grup, saya kirim di grup. Coba. Kok aneh ya? Ini kayaknya internetnya ini. Wah, IndiHome ini ya. Oh, ya. Sekarang gimana? Masih? Masih udah lumayan, Pak. Lumayan. Udah gini aja, Pak. Ya, wes, karena tampilan saya dan kalian agak beda ya. Oke, tolong yang itu di-mute dulu ya, yang enggak. Kepentingan dulu. Oke, dari bentuknya kelihatan nggak gambar dari bentuknya itu? Bentuk Kelihatan, saklar itu kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Nah, Kelihatan, jadi Pak. Dilihat dari bentuknya itu saklar tunggal dan saklar tukar itu sama ya. Yang membedakan adalah bagian belakangnya, konstruksi fisiknya ya. Jadi kalau di saklar tunggal itu hanya ada dua terminal ya, input dan output gitu ya. Yang digambarkan di pengawatan itu adalah ini lingkarannya hanya ada 2 kan di situ. Nah, itu menandakan bahwa
saklar ini hanya berfungsi untuk mematikan dan menghubungkan satu atau lebih lampu gitu ya. Bisa beberapa lampu tapi barengan gitu ya. Nah, kalau saklar tukar dia inputnya ada satu, kemudian outputnya ada dua. Biasanya kalau inputnya itu disebut common, disimbolkan kalau di situ ada huruf C di situ ya. Nah ini, kelihatan nggak C-nya di situ? Lihat, Pak. Nah ini ya. Jadi C itu yang mana? Kalau merujuk dari konstruksinya berarti C itu yang sini. Ini L1, ini L2. Nah kemudian kalau saklar seri itu merupakan dua buah saklar tunggal yang digabung gitu ya. Ini kan biasalah di rumah kalian pasti ada ya saklar seri. Nah konstruksinya seperti apa? Nah konstruksinya seperti saklar tunggal yang ada dua gitu ya. Yang satu di seri di sini, gitu ya. Nah, ini di seri di sini, kemudian di sini dapat sumber. Saya simbolkan fase gitu ya. Nah kemudian ini bisa kita sebut ini adalah L itu load ya, load 1 atau line 1. Nah ini misal ini lampu 1 gitu. Nah di sini ada lampu 2. Sehingga inputannya 1, outputnya adalah 2. Itu ya, ini terkait dengan saklar seri. Kalau saklar tukar pengawatannya seperti ini. Jadi common itu dapat common gitu ya. Kemudian duanya dapat lampu, sisi satu terminal lampu itu masuk ke netral, fasenya masuk 1, kemudian dipasang lagi ke 1. Ya, secara sederhana, kalau digambarkan, gitu ya, 1 dan 1 itu dikoppel, 2 dikoppel, commonnya sumber, kemudian common satunya itu dapat ke lampu, itu juga bisa, gitu ya. Nah, saklar tukar ini besok pas di bangunan bertingkat itu nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nah, karena yang kita kerjakan nanti hanya saklar tunggal dan saklar seri, maka kita fokus ke sini dulu. Nah, di sini ada 4 terminal ya kalau saklar seri. Yang mana ujung inputnya itu dikoppel. Ini kan dikoppel. Nah, di sini dikoppel. Biasanya dia dikoppel kalau sudah pabrikan ada koppelannya ya nggak masalah, tinggal kita pasang. Tapi kalau belum, biasanya kita seri atau kita kabel dengan kabel NIA. Nah, kalau saklar tunggal itu sangat sederhana sekali ya. Ini konstruksinya hanya ada input dan output. Outputnya masuk ke lampu, ujung lampu yang satu itu ke netral. Nah, ini opsional, ada PE-nya itu opsional. Pengantar grounding atau arde, ini masuk ke arde. Nah, dua saklar itulah yang nanti teman-teman harus pasang gitu ya, harus pasang di desain instalasi gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu bagaimana nanti pengawatannya itu seperti apa. Nah, sebelum lanjut kita masuk ke sini dulu yang tugas kemarin ya. Jadi tugas teman-teman nanti melengkapi ini ya, gambar sebelah kanan di sini ya. Hanya ada 2, kelihatan nggak macam-macam saklar atau penghubung ini? Kelihatan, Pak. Ya, jadi nanti yang kalian beri simbol itu hanya seperti ini. Udah, gitu aja. Sebentar ya, saya tak cocokkan di sini aja deh. Nah, balik lagi ya. Tadi ada 2 seperti ini. Khusus yang netral itu hanya, kalau yang masuk ke saklar itu hanya yang ini ya, yang kutub ganda ini ya. Kita lihat cara pemasangannya. Ini ada saklar tunggal itu ya. Kalian lihat
yang masuk dan keluar itu ada berapa penghantar. Ini garis lurus ini kita anggap penghantar atau kabel ya. Kalau di sini ada 2 dan itu input dan output, berarti kalian pasang di sini 2. Itu ya. Kemudian yang masuk ke lampu, di sini outputnya saklar masuk ke lampu, berarti ada 1 fase. Kemudian di sini fase ini netral ya. Sorry. Ini fase, ini netral, berarti di sini kan titik netral. Di sini fasenya kan, berarti tambah 1 netral. Nah, saya contohkan lagi yang kutub ganda. Di sini kalau ini kita andaikan fase, di sini netral, berarti yang paling gampang dulu pasti kan lampu ya. Lampu itu bisa kalian letakkan di sini atau di sini boleh ya. Kalau lampunya lebih dari 1, letakkannya di sini. Di sini berarti juga sama gitu ya. Nah, kemudian balik lagi ke sini ya. Ini yang masuk inputannya fase kan 1, berarti kalian gambar 1. Kemudian outputannya fase 1. Gitu kan? Nah, netralnya ini kan input dan output nih. Ada 2 yang netral, yang ini. Berarti kalian pasang 2. Sini. Jadi ada 2 garis lurus dan 2 garis yang ada lingkarannya yang menandakan bahwa itu titik netralnya. Nah, kalau seperti ini gimana? Kalau seperti ini berarti kalian lihat di sini kan titik netral ya. Titik netralnya tidak ada yang masuk ke saklar. Berarti semuanya ini adalah fase. Tinggal dihitung saja jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nanti kalian rapikan. Nah, kemudian yang di sini berapa? Yang di sini berarti kan ada 1, 2, 3 tambah 1 lagi. Nah, di sini berapa? Di sini berarti kan ada keluarannya itu ada berapa? Kalau kalian lihat di situ. Ada 1, 2, 3. Berarti tambah lagi. Nah, biasanya saklar yang kutub 3 di sini, kan kalau di sistem kelistrikan kita ada yang 1 fase dan 3 fase ya. Yang 3 fase itu dilambangkan RST, berarti di sini RST. Nah, ini biasanya untuk lampu-lampu yang besar ya. Lampu SON, HPL, HPIT itu ya. Yodium oksid natrium itu kan kapasitasnya besar, 1000 watt, 1500. Nah, kalau yang saklarnya itu yang kecil ataupun dia hanya 1 fase itu nanti nggak kuat biasanya. Makanya dibuat yang kutub 3. Nah, yang kutub ganda ini kebanyakan yang masuk adalah fase dan netral, bukan seperti yang kutub 3 ya. Kalau kutub 3 itu kan RSTN. Jadi bukan, kalau yang kutub ganda bisa nggak R dan S, bisa saja, tetapi jarang digunakan. Biasanya kutub ganda itu digunakan di yang pertama itu di sekring, box sekring, yang kedua di lampu yang letaknya itu di luar ya. Di luar itu biasanya di teras, kemudian di taman gitu ya. Itu biasanya menggunakan yang kutub ganda karena dia menghubungkan dan memutuskan fase dan netralnya sekaligus ya. Nah, kalau kutub tunggal itu kan dia hanya memutuskan fasenya. Nah, di luar itu kan biasanya ada hujan, kemudian faktor cuaca, itu makanya untuk faktor keamanan dia harus diputus fase dan netralnya. Saya kira itu ya untuk penambahan garis, penambahan jumlah kabel ya. Ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Masih mencerna, Pak. Ya, iya. Yang dari SMA coba yang masih bingung ya. Yang SMK mesti bisa lah, masuk nggak bisa.
Saya dulu SMK nggak ada gituan ya Pak. Oh, Waduh. dalam ngopo SMK yang masih bingung mana? Coba saya beri contoh satu lagi ya. Kita nggak lihat konstruksinya, yang penting kita itu lihat jumlah kabel yang masuk dan keluar gitu ya. Saya ulangi pelan-pelan. Tadi kesepakatan kita kalau fase ini ya, ini sama dengan fase, ini sama dengan netral, plus tambahan saya buat seperti ini untuk ground ya. Ini mengacu pada referensi dari turunannya puil ya. Groundnya seperti ini. Nanti kita contohkan di kotak-kotak. Yang paling gampang kalau seperti ini, masukkan yang kalian buat dulu adalah yang lampu ya. Yang lampu. Saya contohkan yang tukar deh. Berarti di sini lampu itu kan hanya dapat fase dan netral saja kan. Nah, ini pasti gampang di sini. Kemudian kita lihat untuk membuat jumlah di saklar tukar itu ya. Ini saklar tukar, simbol saklar tukar. Itu dilihat jumlah kabelnya yang masuk ke saklar itu berapa. Di sini berapa? 3, Pak. 3. Ada yang terhubung netral enggak? 3, Pak. Nggak ada, Pak. Enggak ada. Lihatnya kan ini, kalian bagi saja 2 itu fase netral gitu ya. Yang perlu kalian ingat bahwa jarang sekali kabel netral itu masuk ke saklar. Ya, berarti fasenya pasti kalau di sini di bawah sini. Ini ya. Jangan salah. Nanti kalau kalian masang salah, misal di sini fase di sini netral, bisa saja cuma faktor keamanannya enggak terjaga gitu ya. Karena kan netral itu ya kutub 0 gitu. Nah, 3 kan. Nah, kalian cukup gambar di sini 3. 1, 2, 3. Kemudian di sini berapa? 3 juga, Pak. 3 juga. Di sini kan titik ya, titik percabangan. Biasanya dia menggunakan tedus di sini. Tedus. Nanti kita lihat bentuknya ya. Nah, 3 ini. Nah, input di sini juga percabangan. Di sini berapa jumlahnya? 2. 1. 2, Pak. 2 itu apa saja? Fase-fase atau fase Fase dan netral? netral. Fasenya jumlahnya 1, terus Netralnya 1. netralnya 1. Oke. Oh, Nah, di sini berapa? Di area sini. 3. Katakanlah ini area kedua gitu ya. 3 bukan, Pak? Dilihat di sini, dihitung di sini. Ini Iya, kan Pak. di sini kan yang kalian lihat. Iya. Iya, Pak. Fasenya berapa? 2. 2. Maksudnya 2, netralnya 1. Fasenya 2. Netralnya 1. Netralnya 1. Ini kan 1 nanti ke sini ya, ke saya hitungkan 1 itu nanti ke kamen. Tadi kan konstruksi saklar tukar itu kan ada C, ada 1, ada 2. Di sini juga sama C, 1, 2. Nah, di sini ada common keluar 1. Ya. Terus apa lagi di sini? Yang masuk ke sini kan 2. Ada L1, L2 kan di situ. Terus apa lagi di sini? Titik netralnya. Itu ya. Kalau yang di sini dia 3. Di sini juga sama 3. Keluaran dari L1, L1, L2, di sini C. Kan nggak ada titik netralnya nih. Ya kan? Iya, Pak. Bisa dipahami nggak, teman-teman? Kalau di sini ada netralnya karena kan masuk ke lampu nih. Tapi kan kalau percabangan netralnya itu hanya sampai di sini saja. Di sini nggak ada titik netralnya. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Belum ada, Nah, Pak. kalau lampu nanti pasang dulu ya. Semuanya pasti yang paling gampang itu lampu. Nah, ini. Tinggal nanti
ini kalau seperti ini posisinya 1, ini kan dikabel ya, dikabel. Terus ini 1 lagi. Berarti kalau kita anggap yang kopelannya itu ada di sini, berarti ini 1 sama titik netral. Kemudian inputannya di sini ada 3. 1, 2, 3. Yang di sini ini ada 3. Nah, ini 1 masuk ke sini ya, ke lampu 1 misal ya. Ini L1, ini L2. Berarti L2 kan di sini. L2 itu nanti dikopel ya. Ini L2 dan L3 itu kan dikopel nih. Ini ya. Makanya ini hanya 1. Kalau dia sendiri-sendiri ya kita tambah 1 lagi jumlah kabelnya. Tapi karena ini dikopel gitu ya. Ini kita lihat ini dikopel ya, berarti L2 dan L3 hanya butuh 1 penghantar. Nanti di T-dusnya di sini, T-dusnya ini nyabang, satunya ke L2, satunya ke L3. Gitu teman-teman ya. Ini pastilah fase dan netral. Nah, secara teori sederhananya ya, perbedaan saklar-saklar sini, kalau kelompok itu biasanya itu ada, kalau kalian lihat saklar yang punya banyak tombol ya, atau punya banyak tuas, itu dia adalah saklar kelompok. Jadi dia dihidupkan dan dimatikan dari satu tempat ya. Jadi biasanya kalau saklar seri kan hanya ada dua tuas atau 2 tombol. Kalau saklar kelompok itu ada banyak. Bergantung pada konstruksinya juga nanti. Kalau seri biasa dia punya 2 tuas ya untuk menyalakan minimal 2 lampu kan kalau di sini. Ini ditambah 3. Kalau saya tambah di sini nggak masalah juga. Ini saya tambah. Ya. Sepanjang dia masih mempunyai batas kemampuan arus di saklar tersebut. Kemudian kalau saklar tukar tadi dicontohkan untuk pemasangan di hotel. Dia berfungsi untuk mematikan dan menyalakan dari 2 tempat ya. Misal nih ada orang yang naik tangga di bawah, dia kan menyalakan, kemudian dia naik di atas, sudah sampai atas, lampunya mau dimatikan. Dia kan nggak perlu turun lagi tuh untuk mematikan dari bawah kan. Dia bisa dimatikan dari atas. Kalau matikannya dari bawah ya dia naik turun nanti. Ya, makanya digunakan saklar tukar ya. Kalau misal dia setelah dari atas kemudian mau turun ya dia bisa lampunya bisa dinyalakan dari saklar tukar yang atas. Ya yang ini ya, yang misal yang atas yang di sini ini bisa dinyalakan, kemudian dia turun ke bawah sampai bawah dia bisa dimatikan saklarnya. Nah, itu fungsi saklar tukar. Nah, kalau saklar silang ini digunakan untuk menyalakan lebih dari 2 tempat. Ya. Kalau saklar tukar tadi, 2 saklar tukar itu untuk menyalakan dari 2 tempat. Kalau saklar silang, gitu ya, penghubung silang ini lebih dari 2 tempat. Artinya apa? Kalau ini kan gabungan, ini saklar tukar ya. Ini saya tandai A gitu ya. Di sini ada A, di sini harus ada A. Ujung awal dan ujung akhir itu harus saklar tukar. Nah, kalau kita lihat dari sini, saklar silangnya itu digunakan, berarti dia digunakan untuk 3 tempat ya, mematikan dan menghidupkan dari 3 tempat. Tempat 1, tempat 2, tempat 3. Gimana kalau mau nambah? Berarti saklar silangnya ditambah di sini. Ini saya tambahkan B gitu ya. Kalau ini saya tambahkan B di sini, berarti dia bisa menghidupkan dari 4 tempat dan seterusnya. Karena di sini masih manual ya. Maksudnya saklar ini kan saklar yang tradisional, manual. Kalau dia sudah pakai IoT atau dikendalikan lewat WiFi gitu ya, ya tinggal
yang kita pasang itu fittingnya. Biasanya fitting itu kan model sekarang ada relaynya, bisa kita on off kan. Tapi zaman dulu kalau belum ada ya proses instalasinya seperti ini. Dia memanfaatkan saklar silang. Nah, tugas kalian nanti ini ya melengkapi jumlah kabelnya. Kan nggak susah ya. Tinggal dilihat. Berarti kalau seperti ini, ya yang di sini berarti kan yang ini. Jumlahnya berapa yang ini? Yang di atas sendiri itu. 2, 3. Apa saja 3 itu? Ya. Oh, ini kurang. Fase 2. Sorry, ini Fasenya lampunya 2, kurang ya. metranya Nanti ditambah deh nanti. Ini anggap gabung ya yang di sini ya. Berarti fasenya 2, satunya netral. netral. Di sini juga 3. Nah, seperti ini. Oke, sebelum ganti slide, ada yang ditanyakan? Berarti nanti ini membuatnya di kertas kemarin apa ngeprint lagi, Pak? Di kertas kemarin saja, ditambahkan saja. Nggak usah buat lagi lama nanti. Ditambahkan bagian kanan sendiri itu, kalian tambahkan seperti ini. Kalau misalnya menumpuknya tidak bisa sekarang, Pak, saya lagi di Jogja, belum kertasnya saya tinggal. Oh, maksimal besok ya. Maksimal besok. Pak. 1 kali 24 jam. Berarti saya batasi waktu pengumpulannya besok jam 18 ya. Bisa ya, teman-teman? Kalau ngeprint berarti boleh, Pak? Untuk mengganti. Boleh lah, wes, apa-apa wes. Alhamdulillah. Ngeprint punyamu loh ya, bukan punya temanmu loh ya. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan. Jadi Pak, kan punya saya di Kalimantan tuh Pak. Hasil saya kemarin saya print terus saya tambahin gitu di sampingnya gitu Pak ya? Atau di gambarnya Pak? Kamu print terus di yang bagian kanan itu kamu lengkapi dengan garis-garis ini. Terus difoto kumpulkan. Gitu. Yang bagian ini dikasih tanda ini nggak Pak? F sama N? Kan Nggak usah. jadi kabelnya itu aja Pak ya? Siap, keterangan FN itu hanya memudahkan kalian tadi untuk mencerna biar gampang. Tapi yang kalian kumpulkan hanya ini ya. Orang instalasi hanya butuh ini ya, butuh jumlah kabel ini dan jenisnya apakah fase, netral atau ground, itu aja. Nggak usah diberi keterangan, mereka udah tahu. Ini kan simple ya, maksudnya simple itu belum diimplementasikan ke ini, ke dinah yang lebih banyak, lebih rumit itu ya. Kalau nanti udah implementasi ya nanti kalian harus hitung dengan cermat. Kalau seperti ini saya kira sangat mudah sekali. Masih mudah ini. Misal saklar silang di sini, kalian pasti gampang kan menentukan berapa jumlahnya. Di situ berapa jumlahnya? Di saklar silang ini berapa? 4 lah Pak. 4 ya, fase semua kan? Nah, Ya Pak. Nah ini nanti yang di sini tinggal kalian sesuaikan, oh berapa sih, gitu kan? Yang di sini juga sama berapa. Nah, diingat kalau kalian memberikan keterangan jumlah kabel itu, ini ya, yang di sini kan kita andaikan ada titik ya, titik itu berarti percabangan. Ini kan nggak ada nih, nggak ada percabangan. Jadi kabelnya itu cukup di area sini saja, salah satu. Kalian pasang di sini boleh, pasang di sini boleh. Salah satu saja karena dia bukan percabangan. Tapi kalau yang percabangan ini harus diisi, ini harus diisi, ini harus diisi, ini juga harus diisi. Paham ya? Paham, Pak. Kalau ketemu percabangan berarti harus diberi jumlah kabelnya. Tetapi kalau itu
sejalur, belum ada percabangan, berarti cukup di salah satu titik saja. Nanti kita perjelas di desain instalasinya. Oke, bisa dilanjut? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak, bisa. Saya masuk Raisa. Nah, ini ya, tadi sama saja ini ya. Konstruksinya seperti itu, ya. Jadi kalau saklar tukar dia ada 3 terminal ya, common atau input, kemudian L1, L2. Kalau saklar seri ya dia biasanya ada 4 sih ya. Yang ini ya, biasanya kan ini dikopel gitu ya. Terus ini masuk ke fase. Atau yang di sini sama saja gitu ya. Ini kan 4 inputan. Ini juga sama. Ini ke misal ke lampu 1, ini lampu 2, ini lampu 3, ini lampu 4. Nah, ini kalian kopel pun nggak masalah ya. Ini L5 itu ya. Ini L6. Jadi ketika ini dioperasikan yang nyala ya 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kalau yang sebelah kiri dinyalakan hanya L1, L2. Gitu sih. Sangat gampang sekali. Nanti kita hanya memasang saklar tunggal dan saklar seri. Tukarnya nanti ketika kita pakai desain di AutoCAD. Saya kira itu untuk 2 saklar yang akan kita pasang. Nah, kemudian kotak kontak ya. Jenisnya macam-macam kotak kontak. Tapi yang sering kali dipasang yang ada di pasaran itu ya, ini kotak kontak biasa. Kelihatan nggak teman-teman ini kotak kontaknya? Kelihatan, Pak. Mbak. Bedanya apa 1 dengan 2 itu? Bedanya apa? Kira-kira. Modelnya ya, Pak. Modelnya. Mereknya beda, jelas ya. Jelas, mereknya beda. Yang beda ini, kalau ini loh. Kok malah Ditutup itu, gambar- Bapak. Terbuka sama tertutupnya enggak? Lubang itu, Pak. Nah, jadi kalau ini hanya ditekan 1 gitu ya, itu nggak bisa. Dia ini nggak bisa ditekan, itu nggak bisa. Dia harus ditekan barengan untuk masuknya. Gitu. Kan ada nih, kalian pernah nggak lihat kotak-kotaknya seperti itu? Pernah, Pak. Pernah. Pernah. Nah, harganya biasanya agak mahal ya. Ini kalau nggak salah Schneider kayaknya mereknya. Kalau yang sini kan Panasonic. Kemudian ada yang waterproof. Waterproof atau bisa juga dipasang di bawah ya. Kan ketentuan PUIL itu standar saklar itu tingginya 1,25 meter. Di bawah itu, misal kalian pengen pasang di bawah di ketinggian 0,8 itu ya. Dari lantai itu harus dipasang yang ini waterproof atau yang aman ya. Ketika nanti dijangkau anak kecil itu dia nggak bisa buka langsung gitu ya. Nah, ini jenis-jenis yang sering dipakai. Terus kemudian konstruksinya seperti apa? Konstruksinya seperti ini. Biasa kalau ada ini ya di kanan dan kiri itu berarti dia harus ada inbudusnya dulu. Kemudian di sini sisi groundnya. Kemudian ini bisa dipasang fasenya. Ini netralnya. Sorry, ke sini ya. Sini. Terus di sini adalah netral. Sama, ini fase, netral, ground. Nah, pemasangannya seperti itu. Berarti kalau nanti kita punya kotak kontak gitu ya. Ini ya misalnya, simbol kotak kontaknya seperti ini. Berarti dia harus ada 3. Fase, netral, ground. Nah, seperti ini. Nanti misal di sini ada saklar, gitu ya, saklar tunggal. Kemudian di sini ada saklar. Kemudian di ujungnya nanti ada kotak kontak. Berarti kalian harus masang groundnya itu sampai akhir sini. Di sini ada groundnya, di sini ada groundnya.
ada groundnya, karena kan titik terakhirnya kotak kontak di sini. Berarti dia harus punya ground semua. Ya, tarian kabelnya itu harus ada groundnya. Misal di sini nanti lampu, sini lampu. Nah, cuma lampu kan pasti fase netral. Tetapi pada prinsipnya ketika kita mau memasang instalasi, paling belakang sendiri nih, misal dapur itu ya, harus ada kotak-kontaknya kan. Berarti kalian harus narik groundingnya dari APP-nya atau dari kWh meternya itu sampai ke dapur yang ada kotak-kontaknya itu harus ada groundingnya. RD-nya di sini. Biasanya warnanya kuning, lorek hijau. Kalau sekarang susah ya kabel warna itu. Biasanya kuning atau hijau gitu ya. Nah, kalau di perencanaan kita akan detailkan ini area sini. Ini ada keterangan kalau tadi 16 ampere 250. Berarti apa? Ketika tegangan kerjanya itu areanya 250. Nggak bisa kita masukkan tegangan misal 3 fase ya. 3 fase itu nggak bisa. 80 itu nggak bisa. Ini nggak bisa. Nah, kemudian 16 ampere itu adalah kapasitas maksimal dia. Jadi kalau kalian punya beban nih, misal rice cooker, kulkas, digabung jadi satu, totalnya 20 ampere gitu ya, sampai 20 ampere. Yang terjadi apa? Lama-kelamaan kontaknya ini akan aus gitu ya. Aus lama-lama akan terbakar gitu ya. Dan rusak, karena kan kemampuan dia hanya 16 ampere. Jadi tidak boleh dilewati atau dibebani arus melebihi 16 ampere. Saya kira ini untuk gambaran kotak-kontaknya ya. Yang lebih detail lagi akan kalian pelajari di mata kuliah instalasi listrik ya. Itu terbagi menjadi 2 kalau yang PTE, ada residensial dan industri, tetapi minimal kita tahu konstruksinya. Biar gambar itu punya bayangan, bukan hanya abstrak saja. Oh, sebenarnya gimana sih bentuknya? Gitu ya teman-teman ya. Ada yang ditanyakan terkait dengan kotak-kontak. Jadi kita sudah punya 3 komponen, saklar tunggal, saklar seri, dan kotak kontak. Silahkan, ada yang ditanyakan. Lanjut. Saya bertanya, Pak. Nah, silakan. Untuk yang ground itu apa harus keisi atau juga harus ada gitu, Pak? Untuk kotak-kontak itu. Kalau berbicara ideal dan standarnya itu harus ya. Harus ada kabel RD-nya di situ. Tetapi biasanya yang BTL nakal itu kan, tukang-tukang listrik yang nakal mau menghemat biayanya padahal di RAB-nya ada kabel ground, ya kadang mereka nggak pasang. Yang terjadi apa? Yang terjadi kita nggak bisa pasang ELCB, pengaman dari arus bocornya. Jadi ketika nanti sewaktu-waktu misal ada anak kecil yang pegang sisi sebelah kiri ya, sebelah kiri itu kan fase ya. Nah itu kan yang paling bahaya. Dia bisa kesetrum. Ya. MCB nggak akan bisa. Yang di sini dia diam aja ini. MCB itu diam aja karena kan fungsi MCB hanya ketika terjadi hubung singkat short circuit sama terjadinya overload gitu ya. Dia nggak bisa mendeteksi adanya arus bocor. Misal anak kecil itu ya pegang, nah arusnya kan akan mengalir dari kotak-kontak ini melewati tangannya sampai ke kaki, ke lantai itu ya. Nah, dia akan kesetrum, nggak bisa diamankan karena ini nggak bisa, nggak ada kan, nggak ada yang diteruskan ke grounding, groundingnya nggak ada, ke pembumiannya nggak ada. Jadi ya berbicara idealnya harus ada. Gitu. Ada alatnya nanti untuk ngetes itu di rumah kalian, misal rumah yang baru itu ya, mau ngecek ada groundingnya atau enggak perlu nggak perlu dilepas itu ya. Nggak perlu dilepas kotak-kontaknya itu ya, malah dilepas mulai balik gitu. Makanya dia pakai alatnya langsung dimasukkan di situ ya, semacam kotak-kontak. Nah nanti dilihat kalau ada groundingnya, biasanya dia warnanya ya ada warna tertentu, indikator tertentu. Kalau nggak ada dia misal ada indikator merah gitu ya.
Gitu Mas, untuk groundingnya. Baik, Oke, Pak, ada terima lagi? kasih. Silahkan. Kalau enggak, kita lanjut ya, lanjut yang materi hari ini ya. Ini masih ada yang ditanyakan enggak? Nanti saya beri ini, materinya saya beri. Cuma apa? Yang garis-garis ini kan enggak ikut nanti. Jadi ya kalian nanti kerjakan ya. Yang garis-garis ini kan enggak ikut ke ini ya, ke save. Kayaknya bisa ke save sih, cuma kan jadi jelek ini. Jadi saya contohkan yang seperti ini. Nah, silahkan kalau mau foto ya silahkan, atau mau screenshot boleh. Tapi tetap saya beri materi ini. Cuma nanti yang garis saya coret-coret ini enggak ke save ya. Oke, bisa kita lanjut materinya? Bisa ya, masa nggak bisa? Ya, bisa Pak. Bisa, Pak. Ya. Sekarang yang bagian yang agak sulit. Kenapa? Karena 3 kali pertemuan nanti kita akan bahas yang denah. Ya. Jadi denah ini menjadi penting. Kita mungkin sebentar, saya buka AutoCAD-nya ya, yang mana ya? Sudah nginstal AutoCAD belum, teman-teman ini? Belum, Pak. Sampun, Pak. Belum, Pak. Yang Belum. sudah belum. AutoCAD berapa yang sudah nginstal? Saya 2008 itu, Pak. Oke. Ada yang lain? 17. 17 ya, lumayan. Ini ya daftar di Autodesk itu ya kan gratis kan, nanti dapat ini gratis. Saya kemarin daftar lagi karena AutoCAD saya error. Sebentar. Kalian dapat gambar apa? Mata kuliah teknologi mekanik nggak? Dapat, Pak. Dapat Pak. Dapat, Pak. Praktek itu. Iya, Iya, Pak. Pak. Iya. Offline atau online? Offline, Pak. Offline. Offline. Berarti di Jogja kalian nih. Iya, Pak. Ya, Pak. Siapa yang nggak di Jogja? Saya masih di Magetan, Pak. Saya masih di rumah, Pak. Masih di Ungaran. Tanggal 5 baru berangkat. Itu kan kelompok, Pak. Ini, Pak. Berarti yang dari luar Jawa ini ada yang di Jogja. Iya, Pak. Charlie itu, Pak. Charlie. Kamu ngekos apa beli rumah, Charlie? Di rumah. Beli rumah. Anu, Pak. Tempat teman dulu, Pak. Sambil cari-cari kos. Oh. Kos neng Wilu. Apa itu? Namanya Paragon itu loh. Ya cari-cari yang ini ya, yang dekat kampus saja. Kuliah mulai, kuliah madang. Kalau bisa ikut apalah gitu ya, ikut kegiatan kampus yang positif. Gitu. Sebentar. Nah ini ya, desain instalasi listrik sederhana. Kelihatan nggak teman-teman? Atau ngeblank hitam? Muncul apa di tempat kalian? Kelihatan, Pak. Muncul, Pak. Kelihatan, Pak. Apa judulnya itu? Praktik Desain gambar, Pak. instalasi listrik sederhana. Oke, kita samakan persepsi dulu ya. Jadi desain instalasi yang kita akan kerjakan ini adalah desain instalasi rumah tinggal yang sederhana ya. Yang sederhana itu ya ukurannya paling
100 meter persegi sampai maksimal ya 150 lah, tergantung nanti kalian mau bikin yang tipe berapa. Nah, yang nyantol di desain kita yang paling luar itu ya, yang paling luar itu namanya APP itu ya. Kelihatan nggak gambar APP itu? Kelihatan, Pak. Nah, apa itu dari gambarnya itu? Token listrik. Nah, namanya jangan sebut itu, wong Alat elektro. pembatas dan pengukur. Wujudnya apa? Wujudnya apa? Wujudnya apa? Saklar. Saklar. Itu loh, yang sebelah kanan itu loh, apa namanya? Ada 2 macam itu loh. Ya. Ayo Cah, selak wong iki. Berarti Namanya loh. Apa namanya? Di tempat kalian apa namanya? MC. Meteran, Pak. Terang. AWH meter, Pak. K W H Jeblekan, Pak. jeblekan tak jeblek nih. KWH meter ya. Ini saja nggak lengkap ya. Kalau APP itu kan namanya saja alat pembatas. Ya, pembatasnya apa? Pembatasnya yang ini. Apa namanya? Yang ini juga. Apa ini namanya? GB. Miniatur circuit breaker-nya. Ya, pembatasnya ya. Jadi ketika misal kalian langganan 900 VA. Berarti MCB yang ada di situ pasti dia 4 ampere kan. Nggak mungkin PLN masang di tempat kalian 6 ampere. Kalau kalian langganan 900. Kenapa? Yang rugi ya dia PLN-nya. Karena kapasitas 6 ampere itu digunakan untuk yang 1300. Ya. Nah ini MCB. Kemudian pengukurnya apa? Ya dia ini, pengukurnya itu ini. Berarti APP itu adalah isinya kWh meter dan MCB. Ya. Ini adalah komponen paling luar yang kita pasang. Ini kita pasang. Di dalam sebuah instalasi itu kita pasang. Nah, kemudian yang di sini ini haknya milik PLN, kita nggak boleh ikut-ikutan masang atau membenahi di jaringan sini, nggak boleh. Di sini pun juga kita nggak bisa kita membenahi yang di sini. Jadi ketika kita mau MCB-nya rusak, kita bisa mengganti sendiri gitu ya. Ya nggak bisa karena kan ini ada ini segel-nya kan. Jadi kita harus lapor PLN. Nah, APP itu ketika nanti terjadi trouble, berarti kita harus lapor PLN. Cuma yang di dalamnya di sini, yang di dalam rumah di sini, instalasi rumah di sini, itu wilayahnya kita bisa ngatur menambahi komponen, gitu ya. Mau kita tambah surga arrester, atau kita tambah RCBO, FCBO, gitu ya. Itu nggak masalah. Yang penting kita nggak otak-atik bagian ini, kWh meter dan MCB, kilowatt hour meter dan miniatur circuit breaker ya. Jadi dia akan menghitung berapa besarnya penggunaan energi listriknya atau daya persatuan ini, daya per jamnya berapa ya. Diingat kilo ya. Berarti kalau harga listrik sekarang itu sekitar 1.400-an. Itu per kilowatt. Nanti ada slide yang menjelaskan itu. Jadi itu ya konsepnya bahwa ketika kita mendesain sebuah instalasi rumah tinggal sederhana, itu bagian terluar adalah APP. Beda kalau nanti kita berlangganan listrik itu di jaringan tegangan menengah. Kita harus mendesain rumah trafonya, kemudian LVMDP-nya, beberapa SDP gitu ya, agak lebih ini kompleks ya. Tetapi kalau yang instalasi biasa itu ya, instalasi rumahan ya, bagian terluarnya adalah APP. Oke, next ya. Nah, ini sekilas terkait dengan
berapa sih kapasitas dayanya gitu ya. Jadi di dalam sebuah desain instalasi kita sebagai ini ya seorang drafter yang tentunya harus bisa ini menentukan kapasitas daya itu diawali dengan apa? Diawali dengan menghitung kebutuhan daya bebannya. Baru nanti kita milih mau yang 900, 1300 sampai ke sini ya. Ke sini ya. Nah, ini sudah bangunan yang lumayan mewah kalau yang sampai 6.600-an itu. Ya. Nah, harganya berapa? Harganya kalau di April Juni ini ya, 2021 ini kayaknya yang terbaru masih ini ya. Saya belum lihat tarif adjustment-nya dari situsnya itu yang terbaru berapa. Tapi dari Juni kemarin, terakhir Juni itu harganya ini ya 1352 itu untuk yang 900 gitu ya. Kemudian yang 1300 sampai ke sini ya, sampai bisnis 2 ini itu harganya masih flat ya, 144,70. Nah, ini relatif lebih turun harganya daripada yang harga 2017 ya. Kalau di sini kan kita lihat 1467. Berarti tahun 2021 itu harganya agak turun ya. Meskipun sedikit, cuma sedikit ini kan lama-lama ya besar ya. Kan ini hanya 1 kWh. Misal kalian beli kan kalau 1.400-an per kWh berarti beli yang 100.000 dapatnya berapa? Sekitar hampir separuh lebih kan. Nggak bisa 100 kWh kan, karena nilainya kan 1,4. Berarti sekitar 65-an. 65-an kWh. Makanya uang 100.000 kok nggak bisa dapat 100 kWh ya, karena harga per kWh-nya bukan 1.000 nilainya, bukan Rp1.000, tetapi 1.444,7. Itu kalau langganan 1.300. Begitu ya, jelas ya. Jadi kalian nanti diharapkan bisa menentukan kapasitas daya dari sebuah desain instalasi kalian itu butuh daya berapa sih? Butuh langganan berapa? Satuannya di situ jelas VA ya, volt kali ampere. Berarti adalah daya, kalau VA itu berarti daya, apa ini? Di dasar listrik yang kalian lihat daya itu satuannya apa? P, ada P. Biasanya P diberi satuan apa? Watt. Watt. Terus ada lagi nggak satuan daya yang lain? Kilowatt. Kilowatt kan hanya konversi ya, kilowatt gitu ya. Ada daya itu yang disimbolkan S. Dia satuannya VA. Ya. Ada lagi yang disimbolkan Q. Satuannya VAR. Volt ampere reaktif gitu ya. Jadi macam-macam. Kalau di beban kita sebutnya adalah watt. Kalau di kWh ya, karena dia daya semu, kapasitas itu kan. Namanya kapasitas itu kan tergantung kita milihnya yang mana. Berarti satuannya adalah VA. Jadi nyebut kWh meter itu, kWh-mu ukuran piro? Berarti karena sebutnya yang benar adalah VA gitu ya. Langgananmu piro? Langgananku 1.300 VA gitu. Bukan 1.300 watt gitu ya. Karena watt itu merujuk ke beban. Nah, kalau kapasitas, misal kapasitas di trafo itu sama satuannya VA, volt ampere. Kapasitas daya itu juga sama VA. Kalau VAR ini lebih ke arah reaktifnya. Mungkin ini ada istilah X ya, reaktansi. Reaktansi dari harga reaktansi itu nanti dikonversikan ke VAR-nya berapa. Ya, ini implementasi sih dari dasar listrik ya. Jadi gitu ya gambarannya. Jadi kita nggak bisa ngasal, oh dengan kalkulasi kebutuhan daya, misal saya ngitung desain instalasi rumah tinggal yang saya buat dengan 10 lampu, kemudian 5 kotak-kontak, ketemu angka 1.700 watt gitu ya. Nanti akan dikonversi dulu ke VA ya. Ke VA
Kemudian kita milih nih berapa. Jadi yang memungkinkan berapa dari pilihan ini? Kalau 1.700. Yang memungkinkan berapa? 900, 1.300, 2.200, 3,5. 1.300. 2.200. Kalau lebih kecil dari 2.200. nilai ini, yang terjadi ya ngetrip terus MCB kalian. Harusnya pendekatannya adalah yang lebih besar. Berarti berapa? 2.200. 2.200. Ya. Nggak masalah kok kita langganan 1.300 atau 2.200, toh harganya sekarang sama per kWh-nya. Kalau zaman dulu beda, dibeda-bedakan ya. Ini kan sama kan. Ya, misal kalian mikir ke depannya, oh saya besok beli 10 mesin cuci gitu ya, mau langganannya yang besar, itu nggak masalah. Karena kan harga per kWh-nya tiap langganan kapasitas dayanya sama harganya. Jadi itu, pada prinsipnya penentuan kapasitas daya itu dilihat berapa sih yang tersedia gitu ya, yang disediakan oleh PLN gitu ya. Kalian kok nanti menentukan misal, oh saya langganan daya 1.500 VA, yang nggak bisa, nanti kalian diketawain perencana karena nggak ada di langganan PLN. Berarti yang mendekati adalah yang 2.200. Meskipun kalian ketemunya nilai 1.400 gitu ya, tetap yang di adjust itu harus yang di atasnya 2.200, karena nilai perubahan buat ke VA ini kan berkaitan dengan faktor daya atau POSPI-nya. POSPI macam-macam nilainya dari 0 sampai ke 1 gitu ya. Semakin lebih mendekati ke angka 0 berarti kebutuhan VA-nya akan semakin besar. Ini hanya sekilas saja, sebenarnya ada teorinya yaitu segitiga daya, tapi nanti malah nggak fokus ke gambarnya nanti. Ya. Jadi di gambar teknik ini kita bisa tahu nanti bisa menentukan kebutuhan daya bebannya. Setelah kebutuhan daya beban nanti kita bisa menentukan kapasitas daya yang kita perlukan. Gitu ya. Nah, yang kalian desain nanti ini komponen-komponennya ya. Komponen yang kalian masukkan ke dalam desain instalasi kalian. Ada APP, itu sudah tadi ya. Ini nomor 1. Terus ada MCB. Kalau kita lihat di sini kapasitasnya 10 ampere ya. C itu kurvanya. Ini balik lagi ke kebutuhan daya tadi. Ya, jadi kalau 10 berarti kan 10 kali 220 volt dapatnya 2.200 VA. Kemudian ini yang nomor 3. Namanya ELCB. Tapi di bahasa Indonesia, di BUIL, namanya adalah GPAS, gawai pemutus arus sisa. Ya. Pada prinsipnya, intinya adalah dia akan meneruskan arus bocor itu ke groundingnya. Jadi kalau groundingnya nggak bagus, ya nggak bisa dipasang ini ELCB-nya. Ini ada, dilihat dari speknya, di sini ada spesifikasi ampere, berarti kemampuan dia arus nominalnya sampai 25 ampere. Kemudian arus bocornya delta I-nya itu 30 miliampere. Sangat sensitif sekali karena kalian terkena 30 miliampere udah terasa ya. Wes senggring-senggring gitu ya. Apalagi yang gendut-gendut itu pasti lebih terasa. Yang satunya masih tenang-tenang saja nggak kerasa, yang satunya terasa banget itu bisa karena faktor R-nya kan. I sama dengan V per R. Berarti kalau nilai R-nya itu kecil, berarti I-nya akan apa? Besar. Meningkat. Besar ya. Jadi balik ke prinsip dasar ini. Jadi kalau R-nya ini kecil gitu ya, I-nya akan besar. R kecil, I-nya akan besar. Nah, yang gemuk-gemuk ini biasanya R-nya itu kira-kira
Ada ya, kalau kalian cari ada di standar ini IEEE. Kita nggak bahas nih, nanti enggak malah panjang ceritanya. Jadi R itu akan R di dalam tubuh seseorang gitu ya. Nggak bisa kita ukur pakai multi yang ohm, itu nggak bisa, gitu ya. Nggak valid ya, nggak valid nilainya. Karena biasanya bergantung pada ini. Kalau yang tangannya berair itu nilainya biasanya besar. Gitu ya. Nah, R seseorang itu akan berpengaruh pada kemampuan dia dalam menahan arus. Ya. Nah, diingat-ingat kalau yang MCB hanya ada input dan output. Ya, maksudnya satu ya, satu kan ini inputnya satu, outputnya satu. Kalau yang ELCB ini dia ada dua input dan outputnya. Ini netral ya, ini kan kelihatan netral nih. Ini fasenya. Ini juga sama. Ini nanti fase dan netral. Ya. Cuma yang bawah ini dihubungkan ke grounding, bagian belakangnya. Kemudian ada lagi RCBO ya. RCBO itu adalah gabungan dari ini A, saya beri notasi A, B plus ini ya. A plus B jadi ini, jadi C. BTW ini kelihatan nggak gambarnya ini? Jojo ireng kabeh sih. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke ya, jadi beberapa perusahaan gitu ya, misal yang paling banyak digunakan itu Schneider itu dia mengembangkan alat yang hanya cukup satu saja sudah bisa mengamankan dari gangguan hubung singkat, overload dan gangguan ini arus bocor ya, out leakage ya. Namanya RCBO. Harganya ya tentunya sekitar 400-an kalau yang RCBO ini. Kalau MCB kan kalau yang 10 ampere ya sekitar 65 ribuan lah. Kalau yang ELCB ini yang B itu ELCB itu out leakage circuit breaker itu dia harganya kalau nggak salah sekitar 300 ribuan. Ya. Jadi desain yang lebih praktis itu ya pakai yang nomor C di situ ya. Kalau nanti kita praktek instalasi, ya nanti kalian akan ini masang berbagai macam breaker ya, pengaman, ada NFB, ya ada MCCB, gitu, MCB, ELCB, RCBO. Ini yang masih satu fase, nanti ada lagi yang 3 fase. Ini sebagai gambaran saja. Boleh nggak kita pasang hanya MCB saja? Boleh, nggak masalah. Karena tidak ada peraturan yang mewajibkan kita harus memasang B dan C gitu ya. Apalagi ditambah yang bawah itu nggak ada peraturan yang mewajibkan itu. Jadi di instalasi rumah kalau hanya kita pasang MCB saja nggak masalah. Misal MCB ditambah sekring gitu ya, itu sudah cukup. Tapi lebih amannya itu ya kita pakai ELCB. Ditambah lagi yang ini poin nomor 5 ini ya. Ini nomor 4 RCBO ya. Ini saya hilangi deh biar nggak bingung kalian. Nah, kemudian nomor 5 itu surge arrester ya, yang versi mini ya, yang versi di jaringan tegangan menengah JTM itu lebih besar ya. Bukan seperti ini bentuknya ya. Ini karena digunakan untuk tegangan yang rendah saja. Ini kan hanya untuk tegangan berapa di situ? Kelihatan nggak? 420. 420 ya. Jadi ini pengaman dari voltage ini. Switching voltage ya. Misal kalau barang-barang elektronik yang dia sensitif ya, dia biasanya dipasang ini. Atau ketika nanti terjadi ini ya, ada petir gitu ya, ada petir. Biasanya kalau rumah-rumah yang rawan itu kan peralatannya rusak, gampang rusak kalau ada petir ya, petirnya nyamber gitu ya, kena rumah kalian. Di distribusinya arresternya nggak kerja, maka ya
rumah kalian yang kena, biasanya komputernya kena gitu ya, di dalam PC-nya, motherboard-nya rusak gitu ya. Maka untuk meminimalkan dari gangguan tersebut, kita pasang yang namanya surga arrester ini untuk rumah ya, untuk rumahan. Di situ kapasitasnya ya sampai IMAX-nya 60 kA dengan nilai tegangannya ini ya 2 kV ya, di atas itu nggak bisa. Nah ini sama, dia ada L ini fase, kemudian ini netral, kemudian outputnya ini ke grounding. Jadi dia nanti akan detect ketika ada sambaran petir misalnya masuk ke rumah kalian, nanti akan diamankan ini. Gitu. Ya ini ya pemasangannya itu setelah MCB. Ya. Jadi kalau kalian mau masang alat itu, dia dipasang setelah MCB. Kemudian ini ya, ini menuju ke instalasi itu menuju ke beban. Ini ada ardennya, pentanahannya ya, PE. Simple, sederhana ya pemasangannya. Ini hampir sama dengan yang ELCB ya. Nah, nomor 345 itu saya garis bawahi kenapa? Karena ini opsional. Bisa dipasang, bisa enggak. Nanti di PSDK-nya bisa kalian pasang, bisa enggak. Tetapi yang tidak ada garis underline-nya itu nanti kalian pasang semua. T-dus, cross-dus ini ya. Ini yang T-dus yang bawah, ini yang cross ya, model silang. Ini untuk 4 cabang ya. Untuk 4 cabang, kalau yang T-dus ini untuk 3 cabang. Gitu teman-teman. Dari sini ada yang ditanyakan dari kelengkapan komponennya. Sebelum kita masuk ke contoh desain ya. Ini yang penting di sini. Nomor 789 itu saya kira kalian sudah pernah lihat lah, meskipun nggak tahu namanya, ya terutama yang kabel itu. Kalau kotak kontak dan saklar kan minimal ya sudah lihat kan, sudah pernah lihat lah yang 789 itu ya. Nah, yang kabel itu ya, kabel itu jenisnya kira-kira seperti ini yang paling banyak digunakan. Kalian taunya yang mana ini kalian? Di rumahmu ada apa saja di Aldila Febrianto? Yang NYMHY ini ada pernah lihat. Sama yang satu ini pernah. Yang mana? NYAF itu kayaknya pernah. Di rumahmu berarti yang dipasang yang mana? Yang paling sering yang 3 ini, NYMHY. Oke, saya jelaskan singkat saja ya. Kalau yang NJA, yang pertama NJA itu biasanya kalau di instalasi rumah dia harus ada pemipaannya, pakai PVC gitu ya. Karena kalau enggak ya dia enggak begitu tahan cuaca ya. Jadi cuaca langsung enggak bisa. Terus rentan dimakan tikus, dikerikiti tikus ya, tikus itu ya. Nah jadi pemasangan NJA itu dia harus dilindungi oleh pipa ya, PVC. Biasanya digunakan di instalasi yang warnanya putih, mereknya Ipsal gitu ya. Nah NJA ini ya kabel ankle istilahnya ya. Satu ada kabel pejal yang dilindungi oleh sebuah isolasi. Kalau NYM itu adalah kumpulan dari NJA yang diberi pelindung. Bedanya apa NYM dengan NYMHY? Kalau ada HY di belakangnya, dia adalah serabut kabelnya. Kalau yang NYM dia isinya itu ya, konduktornya itu adalah yang pejal, yang satu. Tetapi kalau yang ada HY-nya, dia serabut. Sama misalnya yang di bawah itu ya, NYY dengan NYY HY itu yang HY-nya yang serabut.
hampir mirip dengan NWM, cuma dia kualitasnya lebih bagus ya. Tentunya ada apa ya? Semakin bagus kualitas kabel, harganya akan semakin mahal. Kemudian NWAF itu biasanya untuk rangkaian-rangkaian kontrol. Isinya serabut ya, terdiri dari beberapa helai gitu ya, kayak helai rambut gitu ya yang dipilin. Nah, itu kabel serabut. Yang bawah sendiri itu namanya BC ya. Berkonduktor atau konduktor telanjang. Ya, digunakan biasanya di penyalur petir. Penyalur petir ya, biasanya kalau penyalur petir standarnya ada yang 16 mili, ada yang 32 mili, itu tergantung ya. Tentunya semakin besar diameternya semakin mahal harganya. Ini macam-macam kabel. Cuma yang nanti kita gunakan ya biasanya tadi itu ya, ada yang NYM HY, ada yang NYWHY, dan ada yang NYA. NYA biasanya disebutnya. Masing-masing punya kelebihan sendiri. Kalau NYA dia perlu pemipaan, kalau NYWHY atau NYMHY itu nggak perlu pipa, nggak masalah. Cuma kalau dia main di dak atau di cor itu ya dia harus dipipa. Kalau enggak ya nanti misal kabelnya rusak, ya nggak bisa ditarik kalau dia langsung nggak ada pipanya ya. Nah ini sekilas yang teman-teman tahulah, minimal tahu. Oh kabel ini jenis-jenisnya ini gitu ya. Oke, lanjut. Saya kira terlalu. Nah ini ya contoh denahnya seperti ini. Silakan diamati dulu. Nanti yang kalian buat cukup yang paling kiri saja. Kiri sendiri itu ya. Yang tengah yang keterangan itu nggak usah. Besok saja waktu main di AutoCAD karena apa ya, effort lebih lah. Masa nanti kalian memberi keterangan itu ya, bikin keterangan itu. Toh saya udah tahu lah maksud simbol-simbol itu udah tahu. Kemudian yang sebelah kanan itu ada ini untuk menentukan berapa titik dan berapa daya yang dibutuhkan gitu ya. Nah, ada yang ditanyakan? Silakan coba kalian tanya yang aktif ya. Mana yang bingung enggak? Dengan suruh gambar rangkaiannya Pak atau sekalian denah bangunannya Pak? Gimana maksudnya? Kita gambar rangkaiannya aja atau sekalian dengan denah bangunannya? Ya sekalian dengan denahnya dong. Baik Pak. Termasuk skalanya Pak? Ya skalanya kalian perhatikan ya. Cuma kalau kita main di A3 kayaknya perbandingannya 1:30. Saya lompat dulu ya ke tugasnya dulu biar kalian paham apa yang perlu kalian kerjakan. Ini ya. Tugasnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu buat denah instalasi listrik sesuai ketentuan. Ketentuan itu ada di bawah. Kemudian yang kedua dari poin tugas 1 itu kalian lengkapi. Dengan apa? Dengan APP, saklar, kotak kontak. Paham ya? Jadi yang pertama itu bikin denah dulu. Boleh kalian cari di internet, boleh lihat contoh referensi, boleh gitu ya. Terus nanti kalian bikin di kertas ukuran A3. Nah setelah jadi, kemudian dibuat SLD-nya, single line diagram ya, single line diagram bukan diagram pelaksanaan, tapi cukup SLD-nya. Yang meliputi apa? APP tadi, tarik dari luar tadi ya. Kemudian saklarnya, kemudian kotak kontaknya, serta jumlah penghantar atau kabelnya. Ini dijadikan dua versi. Dua versi itu artinya apa? Artinya nomor 1 kan kalian kerjakan dulu. Nomor 1 ya, kalian kerjakan, terus difoto atau di-scan. Kemudian setelah itu nomor 2A itu ya, kalian beri titik-titik
di mana pemasangan APP-nya. Taruh saklarnya. Pasang saklarnya, kotak kontaknya, APP-nya, kemudian difoto atau di-scan. Nah, kemudian baru yang terakhir itu ada 2B itu melengkapi jumlah kabelnya. Ya, jadi kurang lebih ini dikerjakan 2 minggu kurang 2 hari karena kan hari Senin berarti terakhir hari Minggu dikerjakan, dikumpulkan maksudnya. Ada waktunya saya kira cukup ya, nggak terlalu mepet ya. 2 minggu itu kalau kalian Sabtu ngerjakan, kemudian Minggu melengkapi yang nomor 2, saya kira sudah selesai. Cuma ya mungkin ada tugas-tugas lain yang juga ada deadline-nya. Jadi ya saya agak renggangkan waktunya dari 1 minggu ke 2 minggu. Kenapa ini saya jadikan per part gitu ya, H+6 dan H+12. Karena kalau enggak ya kalian nanti enggak ngerjakan. Ngerjakannya H+10 baru dikerjakan semua, malah jelek hasilnya nanti. Oke, ketentuannya dulu. Skalanya menyesuaikan ukuran kertas A3. Jadi nanti kalian hitung-hitung dulu ya. Kalian hitung-hitung dulu. Cuma saran saya perbandingannya itu 1:30. Kalian boleh nanti pakai skala yang lain boleh ya, nggak masalah. Cuma jangan ini loh ya, jangan terlalu kecil ya. Misal 1:100 itu nanti kecil, karena 3 meter jadi 3 cm nanti. 3 cm kecil sekali. Nggak muat nanti. Di titik lampu, titik saklarnya nggak muat, terlalu kecil. Lebar jendelanya 60 cm. Tentunya di kamar pasti ada kan jendela. Masa orang jendela di kamarmu kan? Nggak mungkin. Kasih pintu ya. Kalian tembok semua ya, yang kalian keluar masuknya. Dengan ketentuan seperti itu ya. Lebar pintu 180 cm. Berarti 0,18 nanti. Kemudian ketebalan dindingnya 15 cm. Ada yang 12, ada yang 15, tetapi ya range-nya antara itulah bangunan kalian. Kalau kalian coba kalian nanti cek ya di kamar kalian itu ya dindingnya berapa. Ya rata-rata ukurannya 12 sampai 15 cm. Terus fungsi dan bagian rumah itu ada beberapa ya. Kalian bisa baca sendiri dari ruang keluarga sampai ke bawah. Nah, yang bawah itu kalian pilih sendiri. Opsional, pilih salah satu saja, jangan semua malah. Nanti jadi rumah mewah, bukan rumah sederhana. Nah, dari sini, dari tugas ini coba perhatikan contohnya ya. Contohnya, ini contohnya. Ada 2 versi yang di gambar ini, kiri dan kanan itu. Desainnya sama, cuma yang membedakan ini adalah saya perkecil aja kan ya. Yang membedakan adalah ini rancangan peletakan titik lampunya dan saklarnya ya. Terutama yang lampunya ini agak beda. Dilihat yang ruang keluarga coba. Yang ruang keluarga sebelah kiri itu berapa lampu itu? 2, Pak. Kiri 2 lampu. Boleh nggak yang saya misal mau bikin 1 Pak, nggak masalah ya. Karena apa? Karena 1 lampu itu bisa jadi yang ukurannya misal 40 watt itu ya, yang besar ya. Kalau yang ruang keluarga yang sebelah kiri itu misal dia 2 lampu karena masing-masing misal 12 watt itu ya, total 24. Nggak terlalu masalah karena di sini kita belajar fokusnya adalah pada gambar desain instalasinya. Cuma nanti sebenarnya ada perhitungan ya, yang berapa lumen atau kebutuhan jumlah lampunya itu kita pelajari sendiri. Cuma di sini kita belajar menentukan titik lampu dan gambar SLD-nya. Nah, contohnya seperti ini ya. Coba kita lihat gambar sebelah kiri. Di sini ada APP-nya ya. APP-nya
kemudian ditarik menuju ke saklar seri. Nah, di ruang tamu di situ pintunya seperti ini, berarti ada 2 bukaannya ya. Ini 1,8 kali 1,8 ya, karena ada 1,8 jumlahnya 2 gitu ya. Karena 2 pintu. Kemudian jendelanya seperti ini, 2 ya. Ini 2 jendela itu loh ya. Kalian kan pasti tahu ya, 2 jendela itu. Nah, nanti prosesnya buat seperti ini. Ketebalan dindingnya ini 0,15. Yang kalian pasang apa? Yang kalian pasang ada saklar, titik lampu, kemudian kotak kontak. Ruang tamu di sini kalian tambahkan kotak kontak juga boleh, nggak masalah. Ya. Kotak kontak misal di pojok sini, nggak masalah. Kemudian di kamar 3 ini nggak ada kotak kontaknya, misalnya ya. Kalau yang di sebelah kiri loh, yang di sebelah kanan ini ada. Jadi usahakan di setiap kamar itu ada kotak kontaknya. Ada yang ditanyakan sampai sini pembuatan desainnya ini? Ini garis netralnya bedanya gimana, Pak? Apa? Bedain garis fase sama netral. Oke, kita lihat di AutoCAD-nya aja ya. Kelihatan nggak AutoCAD-nya? Terlihat, Pak. Oke, bedakannya sebentar. Ini kalau saya perbesar itu ada ini. Ya, ada ini. Kelihatan nggak titik netralnya ini? Terlihat, Pak. Yang ini aja deh. Lihat. Nah, ini ya. Oh, saya pakainya lingkarannya 2. Jadi nanti 2 ya, teman-teman ya. Yang titik netralnya yang tadi saya jelaskan di awal tadi, biar sama, itu 2 ya. Lingkarannya untuk netralnya. Tadi kan saya hanya atas saja, atas bawah ya. Ditambah ya nanti ya. Siapa? Jadi langkah pertama kan kalian buat seperti ini ya, seperti ini ya. Sebentar, ini saya hapus dulu. Kalau AutoCAD gampang ngapus-ngapus ini ya. Tapi kalian harus belajar manual dulu, bertahan dulu. Nah, kalian kan buat seperti ini, desain dulu. Tugas 1 kan gambar hanya desainnya saja. Paham tugasnya, yang tugas 1? Buat ini doang nih. Ada yang masih bingung? Iya, Pak. Sudah, Pak. Sudah jelas. Nah, terus tahap kedua apa? Tahap kedua itu kalian menentukan titik lampunya ya, dengan gambar yang sama. Dengan gambar yang sama, kalian menentukan titik-titiknya dulu. Jadi kalau misalkan ya, yang paling gampang itu cari titik tengahnya. Nah, ini saya contohkan yang ruang tamu ya. Kalau mau pakai 1 lampu gitu ya, 1 lampu, saya kopikan aja lingkarannya. Itu cukup di tengah-tengah sini. Biar bagus ya, kan center nanti. Nah, 1 di sini. Itu 1 lampu saja. Ini nggak masalah ya. Sesuai keinginan kalian mau buatnya berapa. Terus kalau mau buat 2 gimana Pak? Boleh saja. Ini kalian buat tambahkan ya. Tentunya nggak center ya, karena 2 kan. Nah, di sini. Ini juga nggak masalah. Nah, ini peletakan, contoh peletakannya di sini. Gimana kalau saya mau buat yang di sebelah sini? Boleh saja, nggak masalah. Ya. Bisa dipahami? Peletakan lampu dulu, ada yang ditanyakan.
Kalau di luar gimana? Di luar juga sama. Kalian nanti tentukan dulu ya. Di garis tipis-tipis itu ya pakai pensil. Nah, nanti kalian baru menentukan di sini. Pasang ini ya, misal di garis ini ya. Nah, ini. Ya. Tentunya kalau yang di luar itu lampunya itu yang benar yang ini ya, teman-teman ya. Nah, yang ini. Modelnya ada lingkarannya. Itu menandakan bahwa dia nanti digunakan di luar ruangan. Jelas, teman-teman, pemasangannya. Ini jam berapa sih? Ya, kita selesai bentar lagi. Terus komponen saklarnya apa saja? Komponen saklarnya hanya ada 2 ya pilihannya, jangan nambah lagi atau ditambah-tambah lagi. Hanya ada 2. Dilihat di sini kan, saya makainya hanya saklar seri dan saklar tunggal. Oke, saya contohkan yang ini deh. Kelihatan nggak AutoCAD-nya? Masih kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, setelah kalian masang itu ya, ini titik-titiknya kan kalian pasang dulu. Jangan garisnya dulu, tapi titik-titiknya ya. Nah, ini ya. Ini kan garisnya misalkan belum kalian buat. Nah, ini saya sudah letakkan titik-titik lampu, saklar, kotak kontak gitu ya. Jadinya seperti ini. Ya. Nanti kalian cek dulu, di tiap ruangan itu ada lampunya enggak, ada kotak kontaknya enggak. Kalau belum ada, ya ditambahkan gitu ya. Nah, ini kalau misal di posisinya dipindah, boleh nggak Pak? Boleh, nggak masalah ya. Ini misal kalian posisinya seperti ini, boleh. Ini hanya desain simbol saja ini. Nah, ini boleh. Kalian bikin seperti ini boleh, nggak masalah. Ya. Nah, kemudian, nah ini, nanti kalau kalian pindah posisinya, yang saklar seri itu nggak masalah gitu ya. Misal kalian mau bikinnya yang sini. Cuma nanti kan lihat di sini. Lihat di APP-nya. Kalau kalian tarik di sini nanti ya. Misal kalian mau tarik nih di sini. Nah, ini bagus enggak? Kalau menurut kalian kurang bagus, kalian pindahkan posisinya di rotate, sorry. Di apa? Ini dihapus dulu kan pakai pensil kan? Ini dihapus yang tangkainya ini, kemudian dipindah di sini. Itu ya, teman-teman ya. Jadi langkahnya apa? Langkahnya setelah memasang semua komponen, itu kalian tentukan jalur utamanya dulu. Jalur utama dari suatu instalasinya. Penghantarnya yang kalian perlu lihat dari desainnya ya. Dari desain seperti ini ya. Misal desain saya seperti ini, saya akan menentukan garis yang melambangkan penghantar utama itu lihat di sini ya. Nanti kalian setelah itu tarik garis utama dulu ya. Caranya seperti ini. Setelah lihat desainnya, saya maunya jalurnya itu seperti ini. Jalur lampunya. Seperti ini. Terus ke sini. Terus ke sini.
terus ke sini. Nah, ini jalur utama. Ya. Fungsinya apa? Jalur utama itu nanti yang lain-lain itu nyabang gitu ya. Kok nggak lurus ya. Yang lain-lainnya itu nyabang. Ngambil dari jalur utamanya sini. Paham nggak kalian maksudnya? Paham, Pak. Jadi saya benarkan dulu ya. Nah, jalur utama ini misal saya beri warna yang beda. Pakai warna apa ya? Misal saya pakai yang giant gitu ya. Nah, ini jalur utama ya, jalur utama yang menghubungkan titik-titik instalasinya nanti. Nah, setelah itu selesai, kalian boleh bikin penghantar yang ke cabang-cabangnya. Caranya seperti apa? Caranya misal dari sini saya mau ke titik lampunya, berarti lampunya kan hubungnya di sini. Terus biar sebenarnya di sini pun boleh, bisa nggak masalah ya. Cuma kan nggak terlalu estetik ya, nggak terlalu bagus. Nah, kalian pasang di tengah-tengahnya. Itu harus dilihat nanti tengah-tengahnya di mana. Nah, ini untuk ruang tamu yang kamar, misal kamar ini, kamar 1 gimana? Nah, sama caranya, tinggal dicabangkan di sini, ini. Kemudian di sini juga nyabang, kan nyabang kecil. Nah, itu ya. Nah, untuk ruang keluarga gimana? Ruang keluarga sama caranya. Ini, sini, terus sini nyabang ke sini. Nah, biar bagus, ini harusnya turun. Nah, ini ya. Terus yang lampu diambilkan langsung ke sini juga nggak masalah. Ada 2 cara. Di sini nggak masalah, atau kalian pindah ya. Kalian pindah, maksudnya saya mau dari sini. Bebas. Nggak masalah. Gitu ceritanya. Ya, teman-teman. Ini nanti setelah selesai baru yang versi 2B. 2B itu apa sih? Tadi 2B perintahnya adalah melengkapi dengan jumlah kabelnya. Ya. Kalian caranya gimana? Caranya bikin dulu, bukan bikin, tapi lihat dulu ya. Lihat dulu kotak kontak terakhir itu di mana. Nah, kalau di sini ada kontak-kontak terakhir gitu ya. Nah, di sini berarti nanti penghantar groundingnya sampai sini. Ya. Sampai sini penghantar groundingnya. Tapi kalau di dapur ini nggak ada, berarti penghantar groundingnya kan hanya sampai kamar 1 saja. Jadi kalian nanti perlu lihat di titik mana dia terakhir. Terus dilengkapi jumlah kabelnya. Nah, sebelum itu kalian bikin lingkaran kecil ya. Lingkaran kecil di tiap titik percabangan. Nah, lingkaran seperti ini ya. Di heads. Nah, seperti ini. Baru nanti kalau lampu tadi kuncinya apa? Kuncinya pasti dia punya 1 penghantar fase dan 1 penghantar apa kalau Netral. lampu? Fase dan netral. Kalau di AutoCAD gampang ya, tinggal code base ya. Nanti kalian akan masuk ke AutoCAD ya, tinggal seperti ini. Nah, seperti ini ya. Terus kalian nanti di sini, berarti kalau di sini, mulai di sini harusnya ada berapa kabelnya?
Iya, Pak. Nah, harusnya ada 3. Kalau hanya 2 di sini ya pasti salah ya. Kerjaan kalian pasti salah. Nah, tadi tambahannya apa tambahannya? Saya kopikan aja ya biar cepet ya. Rounding. Grounding. Grounding itu harus kalian bawa sampai di titik akhirnya. Di sini saya tambahkan. Kemudian groundingnya di sini tambahkan seperti ini. Nah, iya. Nah, tadi saya bilang ini harus ada sampai poin terakhir di titik di mana ada kotak kontak. Berarti di sini. Nah, sini nggak perlu dikasih karena kan di sini bukan titik percabangan. Seperti itu ya, teman-teman. Mungkin nggak semua saya demukan karena nanti waktunya terlalu lama, tapi sebagai gambaran besarnya seperti itu. Ini poin pertama, kalian menentukan komponen-komponennya, kemudian garisnya ini ditentukan, kemudian jumlah kabelnya. Sebelum jumlah kabel berarti tambahkan di sini titik percabangan ya. Titik percabangan itu contohnya ya di sini, kemudian di sini. Kemudian di sini perlu, berarti nanti jumlah kabelnya itu ada yang di sini, di kotak kontak, sama di saklar. Kalau nanti terlalu mepet, ya terpaksa teman-teman nanti ini digeser, agak maju ya, nggak masalah. Gitu, saya kira teman-teman. Ada yang ditanyakan? Silakan. Pintunya bikin yang simpel saja ya. Seperti ini boleh, atau yang di sini semacam lingkaran itu ya, semacam lingkaran. Nah, ini boleh. Di garis putus-putus boleh, nggak masalah ya. Senyaman kalian saja. Ini nggak terlalu saya lihat kalau masalah pintu dan lain sebagainya, karena fokus kita adalah di instalasi listriknya ya. Toh nanti di pekerjaan perencanaan ME gitu ya, itu kalian dapat gambar dari arsitek ya, nggak buat sendiri ya. Tapi karena ini latihan ya, kalian buat dulu yang simple. Ada yang ditanyakan, silakan. Garis tepi sama itu pensil semua apa sama ballpoint, Pak? Oh ya, ini sudah masuk ke ballpoint ya. Nanti nggak kelihatan, terutama ngarsirnya ya. Pakai ballpoint, ukurannya untuk garisnya itu 0,2, untuk yang arsirnya itu pakai yang 0,5 biar cepat. Gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Ada garis tepinya nggak ini? Apa garis tepi yang mana maksudnya? denahnya? Apa? Stuklis itu? Atau gimana? Yang mana? Tidak, ini denahnya ya buat stuklisnya sama. Iya, no, harus. Yang ini kan, misal ini yang garis tepi itu kan. Misal ini ya, garis tepinya, terus stuklisnya. Stuklisnya di sini itu kan. Ya buat ya, seperti itu. Itu ukurannya 1 mili dari samping apa gimana? 1 mili, maksudnya jangan terlalu mepet. 0,5 aja ya maksimal. 0,5 garis tepinya. Ya, paham maksudnya? Jadi kan yang paling luar itu kan yang kertasnya, misal yang paling luar itu ya, yang ini ya. Nih. Misal warnanya merah lah. Terus kalian garis tepi dulu. 0,5 ya, biar dalamnya itu lebar. Terus buat stuklisnya, baru deh buat denahnya, desainnya. Terus ini ya, tolong teman-teman lengkapi dengan ini ya, dimensinya ya. Dimensinya itu
Ya, saya sekali lagi contohkan yang pakai ini ya. Pakai yang AutoCAD ya. Nah, ini ya. Mana desain saya yang ada ukuran. Nah, yang ini. Nggak usah buat biar cepat. Dibuat ukurannya, ada dimensinya. Kalau enggak, saya nggak tahu kan ukuran yang kalian buat itu berapa. Ini nanti satuannya dalam meter saja ya. Kan kalian tulis manual nih. Kalian besok kan bikin garis seperti ini, terus ditulis manual. Misal di sini, ini apa sih ini? Dapur ya. Dapur misal 2,5 meter. Gitu. Ya, dibuat dimensinya. Paham nggak teman-teman? Paham ya? Paham. Oke. Nanti kalau ada yang belum paham, silahkan ditanyakan saja di grup. Ini nggak perlu ya, yang ini nggak perlu. Kalian nggak perlu buat attach yang ini, wah malah pusing. Sederhana saja, simpel saja. Yang penting ketentuannya itu tercover semua. Nah, seperti ini desainnya. Besok kalau misal yang lebih advance itu seperti ini, karena gambar jaringan listrik itu seperti ini. Ya. Misal ini di area Bantul ya. Nah, nanti sini. Nah, ini nggak mungkin manual. Kalau seperti ini sudah pakai AutoCAD ya. Nanti pakai ini ya. Notasi-notasi seperti itu. Titik-titik kabelnya itu kan perlu direncanakan berapa ukurannya itu ya. Nah, ini ada keterangan saluran udara tegangan tinggi gitu kan. Seperti ini. Cuma sampai ke sini ya harus berangkat dari dasar dulu, yang dari sini. Ini dasar tapi penting ya. Masa kalian orang elektro nggak bisa suruh orang gambarkan desain instalasi, nggak bisa ya. Lucu nanti ya, dari yang sederhana dulu ya. Terus kalau mau main di 3 dimensi ya, besok kita usahakan sampai di 3 dimensi ya. Misal membuat box panel gitu kan. Nah, seperti ini. Kemudian kalau mau di cutting gitu ya, pakai plasma atau laser itu kan, desain ini biasanya dimasukkan ke Corel Draw dulu, kemudian baru masuk ke software yang ini untuk cuttingnya. Nah, seperti itu contohnya. Gitu teman-teman ya. Jadi fungsinya kita belajar manual, ya paling enggak kita tahu cara desain yang simpel-simpel gitu ya. Kemudian nanti di pertemuan ke-7 kita usahakan sudah masuk ke AutoCAD-nya, biar lebih advance kalian nanti. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah hampir 2 jam ini. Berarti Ya. yang diarsir itu dindingnya juga diarsir, Pak? Apa? Dindingnya diarsir nggak apa kotak? Dindingnya diarsir. Nanti nggak kelihatan. Dindingnya transparan nanti. Diarsir, cuma harus ini ya, ruangan itu harus punya jendela paling enggak. Itu rantai jendela. Jadi jangan diarsir semua, kalian tandai ya jendelanya yang mana. Terus kamar mandi jangan sampai kesingsal. Kesingsal orang kamar mandi nih. Itu ya paling enggak yang di sini tercover semua, mana tadinya? Yang ini tercover semua. Kamar tidurnya 3, dapur, kamar mandi. Yang tidak ada keterangan jumlahnya berarti cukup 1 saja. Nah, ini nanti saya berikan ini ya, materinya ini saya berikan biar kalian nanti bisa lihat-lihat. Kalau yang di contoh 1 itu KWH meternya itu seperti ini. Cuma yang kalian pasang nanti langsung PSDK-nya ya, PSDK. Panel kendali ini. Panel kendali. Cuma kalau di rumah yang sederhana ya nggak perlu yang susah-susah ya. Ini kan ada kutub ganda juga.
Jadi nggak perlu kita pakai kutub ganda, nggak perlu. Nah, contohnya nanti yang kalian lihat lebih ke contoh 2 ini ya. Contoh 2 ini yang lebih bisa kalian lihat. Gitu teman-teman ya. Ada yang